Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Anissa Dawiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mengatasi kemiskinan dalam pandangan pendidikan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas dalam kemampuan ekonominya saja, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara martabat. Sedangkan hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Lalu, kemiskinan di Indonesia ini merupakan masalah yang sedang dihadapkan oleh pembangunan nasional dalam meningkatkan kinerja perekonomian guna terciptanya lapangan kerja dan tertatanya kehidupan dengan tujuan terwujudnya kesejahteraan penduduk di Indonesia. Agar dapat tercapainya kesejahteraan tersebut, ada baiknya kemiskinan ini kita tanggulangi, disembuhkan, bahkan dikurangi. Adapun cara mengatasi kemiskinan dalam pandangan pendidikan ialah pemerintah Indonesia telah mengeluarkan begitu banyak program seperti yang kita ketahui. Yang pertama ada beasiswa, dana BOS, BSM atau bantuan siswa miskin. Yang pertama kita langsung saja ke pengertian beasiswa. Beasiswa merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh perorangan yang bertujuan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Dana BOS yaitu yang menyediakan bantuan pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan memberikan keringanan bagi siswa lain. Dana ini mendukung pencapaian pembelajaran selama 9 tahun. Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah tingkat SD dan SMP untuk mengurangi biaya. Yang ketiga yaitu BSM, bantuan siswa miskin. Bantuan siswa miskin ini ditujukan kepada tingkat pendidikan SD, SMA, SMK sederajat, yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu si siswa miskin memperoleh akses yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajarannya. Cara mendapatkan BSM atau bantuan siswa miskin yaitu mendaftarkan diri, diperlukan kartu pelindung sosial atau KPS ataupun calon penerima BSM. Lalu bagaimana dengan siswa yang tidak memiliki kartu tersebut? Koordinator Pokja Pengendalian Program Bantuan Sosial Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Sri Kusuma Stuti Rahayu mengatakan bahwa diperlukan surat keterangan rumah tangga miskin dari kelurahan setempat. Jika hasil musyawarah desa atau kelurahan siswa berhak mendapatkan BSM, program bantuan tersebut dapat diambil dari salah satu langkah penanggulangan kemiskinan, di mana salah satu yang dianggap dapat mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Dengan pendidikan yang lebih memadai dan merata, diharapkan masyarakat taraf kehidupan menjadi jauh lebih baik, khususnya untuk masyarakat golongan ekonomi rendah. Jumlah siswa yang mendapatkan BSM atau bantuan siswa miskin ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan indeks kemiskinan di suatu negara ataupun daerah. Selanjutnya ialah upaya penanggulangan kemiskinan agar mutu pendidikan jauh lebih baik. Yang pertama adalah menyamaratakan pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau, agar mereka bisa dan mendapatkan pendidikan yang sesungguhnya dengan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik. Yang kedua adalah memberantas korupsi yang telah menggunakan dana pendidikan orang miskin, yang mengakibatkan orang miskin belum mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan kemampuan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Jadi, pendidikan begitu penting bagi semua bangsa dan masyarakat, karena pendidikan dapat mengurangi angka kemiskinan di suatu negara ataupun daerah. Kemiskinan merupakan masalah yang paling rumit dari dulu, sekarang, mungkin hingga masa yang akan datang ini. Cara pemerintah sebenarnya sudah banyak untuk mengatasi kemiskinan dalam bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui adalah program dana BOS, BSM, bahkan sudah ada pendidikan secara gratis. Namun pada kenyataannya angka kemiskinan tetap tinggi. Faktor kemiskinan diantaranya ialah tidak meratanya pendidikan. Ada baiknya program-program yang telah dilaksanakan pemerintah agar dilaksanakan berjalan dengan baik dan mengawasi pelaksanaannya dengan cermat, serta menindaklanjuti bagi siapapun yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan program pemerataan pendidikan di Indonesia, tanpa memandang status jabatan yang mengakibatkan masyarakat miskin tidak mendapatkan haknya dalam
pendidikan. Perkenalkan, nama saya Mufli Nurzaman, NPM 1850279. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima tapi belum memulai pekerjaan. Tingginya angka pengangguran, masalah ledakan penduduk, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan berbagai permasalahan lainnya di negara Indonesia menjadi salah satu faktor utama rendahnya taraf hidup penduduk Indonesia. Namun yang menjadi manifestasi utama sekaligus faktor penyebab rendahnya taraf hidup di negara-negara berkembang adalah terbatasnya penyerapan sumber daya manusia. Ada 3 faktor mendasar yang menjadi penyebab masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Ketiga faktor tersebut adalah ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan, ketidakseimbangan demand dan supply, serta kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan masih rendah. Penyebab lainnya adalah kualitas SDM itu sendiri yang tidak sesuai dengan yang diharapkan di lapangan, antara lain dikarenakan penciptaan SDM oleh perguruan tinggi yang belum memadai atau belum mencapai standar yang diterapkan. Adapun penyebab masalah pengangguran terbuka adalah banyaknya sarjana bertujuan hanya mencari pekerjaan, bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Menjadi seorang wirausaha adalah alternatif yang bijaksana. Selain dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, juga dapat membantu orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Maidaningsih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu mengenai mengatasi distribusi pendapatan dalam pandangan pendidikan ekonomi. Teori ketimpangan distribusi pendapatan dapat dikatakan dimulai dari munculnya suatu hipotesa yang terkenal, yaitu hipotesa U terbalik atau dikatakan inverted U curve oleh Simon Kuznets pada tahun 1955. Beliau berpendapat bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata. Namun, setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, maka distribusi tersebut atau distribusi pendapatan makin merata. Nah, distribusi pendapatan juga memiliki pengertian penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis, di mana distribusi pendapatan ini dikatakan adil apabila merata ke seluruh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sesuai target. Selanjutnya, ini juga sebagai solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa bisa memberikan bantuan baik tunai, skill, dan kesempatan kerja maupun program pemerintah lainnya kepada atau terhadap setiap lapisan kalangan masyarakat. Selanjutnya, dalam pandangan pendidikan ekonomi, yaitu menurut M. Kuncoro pada tahun 2003, ketimpangan bukan hanya semata-mata soal kekayaan, melainkan juga kesempatan terhadap akses pendidikan dan kesehatan. Maka, dari itu pendidikan juga menjadi penyebab dari kesenjangan dikarenakan pembiayaan subsidi untuk pendidikan di Indonesia itu yang diambil dari 20% anggaran APBN dirasa belum tepat sasaran. Dan hal ini juga terjadi karena sistem pendidikan di Indonesia saat ini khususnya masih mengalami masalah yang serius dalam hal kualitas dan akses, sehingga tingkat pendidikan di Indonesia itu belum sepenuhnya dalam kondisi yang baik. Pendidikan juga merupakan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan, di mana pendidikan itu menjadi faktor penting dan menentukan tingkat upah seseorang dan memberikan kontribusi yang besar terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Kenapa sih gitu? Pendidikan itu dikatakan sangat penting gitu dalam ekonomi itu. Karena pendidikan juga menjadi faktor penting yang memperoleh status pekerjaan gitu. Penting di sini itu sangat berpengaruh terhadap proses
atau memperoleh status pekerjaan, di mana semakin tinggi seorang memperoleh pendidikan, maka semakin tinggi pula status pekerjaan yang akan dimilikinya. Jadi bisa dikatakan juga apabila ekonomi seseorang itu tinggi, maka itu tuh dipengaruhi oleh pendidikannya yang tinggi gitu. Dan juga apabila ekonominya rendah, maka pendidikannya juga bisa dikatakan rendah karena pendidikan itu menunjang eh, terjadinya tingkat ekonomi yang lebih baik. Nah, selanjutnya menurut Ahluwalia pada tahun 1976 menyatakan proses pendidikan dalam mempengaruhi distribusi pendapatan melalui peningkatan pengetahuan dan juga keahlian dalam bekerja. Hal tersebut akan menghasilkan pergeseran dari bekerja bergaji rendah dengan pekerjaan tidak terampil menjadikan pekerjaan yang memiliki gaji tinggi dan yang lebih terampil gitu. Nah, pergeseran ini juga akan menghasilkan tingkat pendapatan yang dikatakan bisa lebih tinggi ataupun tinggi. Nah, jika dilihat dari kondisi demografisnya, dari sisi pengangguran dalam rangka mengatasi keterbelakangan ekonomi, dikenal juga ada istilah trickle down effect atau efek menetas ke bawah, di mana trickle down effect ini adalah kegiatan ekonomi yang lebih besar diharapkan dapat memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di bawahnya yang memiliki lingkup yang lebih kecil. Namun dirasa pada kenyataannya tersebut teori ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kenyataan yang terjadi justru orang-orang kaya itu lebih mendapatkan kemudahan secara ekonomi gitu. Justru untuk membangun perekonomian yang lebih kecil di bawahnya itu lupa gitu, tidak terrealisasikan gitu, karena orang yang memiliki uang akan lebih gampang untuk mendapatkan sesuatu. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil Ahluwalia pengujian pada tahun di salah 1976 satu provinsi menyatakan yang ada di Indonesia proses pendidikan dalam menunjukkan mempengaruhi nilai distribusi koefisien pendapatan regresi melalui pendidikan peningkatan menunjukkan pengetahuan angka dan keahlian dalam bekerja. 0,0453 Hal tersebut akan dan juga menghasilkan memiliki pergeseran dari probabilitas pekerja bergaji rendah dengan pekerja tidak 0,0276 terampil yang artinya menjadi bahwa pekerja pendidikan bergaji berpengaruh tinggi positif yang terampil. dan signifikan terhadap Nah, ketimpangan distribusi pendapatan. jika dilihat Apabila pendidikan melalui kondisi naik sebesar demografis 1%, dari sisi maka pengangguran dalam ketimpangan rangka akan mengatasi meningkat sebesar keterbelakangan ekonomi 0,01453%. dikenal Hal tersebut juga adanya sesuai dengan istilah penelitian yang dilakukan oleh trickle down Wahyuni effect dan Monica atau pada bisa tahun kita 2016 katakan efek yang menyatakan menetas ke bahwa bawah, pendidikan di memiliki mana pengaruh yang positif ini tuh bisa terhadap dikatakan ketimpangan pendapatan, kegiatan ekonomi pengaruh yang positif yang pendidikan lebih terhadap besar diharapkan ketimpangan dapat memberikan menurun efek dan terhadap kegiatan dikatakan ekonomi di dan bawahnya dikarenakan yang tenaga memiliki kerja lingkup yang yang lebih kecil. berpendidikan tinggi Namun itu pada melakukan kenyataannya pekerjaan yang teori low ini skill juga tidak sehingga berjalan mendapatkan seperti sebagai pendapatan mestinya. yang lebih rendah. Kenyataan yang terjadi justru trickle off effect atau orang-orang kaya cenderung lebih mendapatkan kemudahan secara ekonomi. Nah, yang terakhir, gimana sih cara mengatasi distribusi pendapatan tersebut agar menjadi lebih efisien atau lebih baik gitu? Yang pertama itu adanya restribusi lahan, di mana retribusi lahan ini merupakan kebijakan untuk meredistribusikan aset gitu. Dan juga retribusi lahan ini merupakan aset utama di sektor pertanian yang sebenarnya. Terus retribusi lahan juga itu merupakan sudah ada pada Undang-Undang Pokok Agraria atau bisa kita sebut UPA. Tinggal bagaimana pemerintahnya saja mulai berani menerapkan. Cara lain juga yang mungkin bisa kita ambil dari beberapa negara yang lebih maju, salah satunya di RRC, di mana lahan-lahan pertanian itu yang sangat sempit dijadikan satu atau dikonsolidasikan, lalu
dikerjakan secara bersama dan hasilnya juga dibagi bersama. Nah, selanjutnya juga meminimalkan bertambahnya pekerjaan di sektor informal. Di mana hal tersebut bisa dilakukan dengan mendorong pertumbuhan sektor produksi. Sektor produksi itu pertanian dan industri ya, sehingga sektor produksi ini bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Untuk sektor pertanian misalnya nih, dengan mendorong petani beralih ke tanaman yang nilai ekonomisnya lebih tinggi. Misalkan tanaman hortikultura gitu, dan juga pembatasan atau penghapusan sistem alih daya atau outsourcing. Bisa pula dipertimbangkan agar tidak mudah terjadinya PHK. Selanjutnya, penghapusan subsidi BBM dan listrik. Dan subsidi BBM dan listrik ini diganti dengan program yang lebih bagus atau program yang dikatakan lebih tepat sasarannya bagi masyarakat yang kurang mampu, dan juga pemerintah itu harus berani melakukan hal ini meskipun langkahnya itu secara politik tidak populer. Artinya mungkin penghapusan subsidi BBM dan listrik ini akan menjadi kecaman dari berbagai pihak gitu, salah satunya di politik gitu. Namun hal ini juga bisa menjadi solusi gitu. Kenapa nggak kita coba dulu gitu? Dan dirasa juga hal ini tepat gitu dilakukan pada masyarakat gitu yang lebih perlu hal yang lain gitu selain subsidi BBM dan listrik gitu. Contohnya kayak apa sih gitu? Diganti dengan apa? Seperti kayak lebih meningkatkan kesejahteraan penduduknya itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita membahas tentang pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Yang pertama, faktor pendidikan. Nah, kita bisa lihat nih, di sini ada data angka kelulusan tingkat pendidikan tiap wilayah tahun 2017-2018. Nah, tabel 1 ini menunjukkan salah satu indikator pendidikan tahun 2017-2018, yaitu angka kelulusan tingkat pendidikan formal baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Pada tingkat SD, angka kelulusan tertinggi dimiliki oleh wilayah Jawa, yaitu 99,91%. Sedangkan angka kelulusan terendah dimiliki oleh wilayah Papua, yaitu 98,87%. Pada tingkat SMP, angka kelulusan tertinggi dimiliki oleh wilayah Kalimantan, yaitu 99,21%. Sedangkan angka kelulusan terendah masih dimiliki oleh wilayah Papua, yaitu 97,38%. Pada tingkat SMA, angka kelulusan tertinggi sama seperti tingkat SMP, dimiliki wilayah Kalimantan, yaitu 99,08%. Sedangkan angka kelulusan terendah itu dimiliki oleh wilayah Papua, yaitu 98,09%. Nah, dari tabel 1 ini kita bisa menggambarkan secara umum ya, angka kelulusan tertinggi diperoleh wilayah Kalimantan, kecuali di tingkat SD. Sedangkan angka kelulusan terendah diperoleh oleh wilayah Papua. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Papua itu masih sangat rendah. Rendahnya kualitas pendidikan di Papua disebabkan akses menuju sekolah yang relatif jauh biasanya. Kekurangan tenaga pendidik khususnya ya, di daerah pedalaman yang menyebabkan proses pembelajaran itu tidak berlangsung dengan baik atau efektif. Nah, untuk faktor kedua ini tentang pengangguran. Selain pendidikan, tingkat pengangguran dan kemiskinan juga mempunyai peran penting nih untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Nah, peningkatan pengangguran ini memiliki dampak yang memberikan pada ketimpangan pendapatan tentunya ya. Nah, oleh sebab itu, dengan mengurangi pengangguran, maka ketimpangan pendapatan jadi dapat dikurangi. Kita bisa lihat dari data pada gambar 2. Nah, ini menggambarkan perbandingan tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2018. Hampir seluruh wilayah menunjukkan bahwa
tingkat setengah pengangguran lebih tinggi dibanding dengan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini menunjukkan kabar yang cukup baik sebenarnya, karena mereka yang berada pada tingkat setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja tetapi tidak optimal dan memiliki pendapatan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Gitu ya. Berbeda nih dengan tingkat pengangguran terbuka. Nah, tingkat pengangguran terbuka ini mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan. Pengangguran terbuka akan menambah jarak pemisah antara penduduk miskin dan kaya, sehingga ketimpangan pendapatan semakin melebar. Gitu ya. Nah, ini seperti yang ditunjukkan dari wilayah Jawa, bahwa tingkat pengangguran terbuka lebih tinggi daripada setengah pengangguran. Nah, kalau kita lihat di gambar 2, ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terendah dimiliki oleh wilayah Bali, yaitu sebesar 1,37%. Dan 2,36% untuk setengah pengangguran. Nah, salah satunya pariwisata yang ada di Bali ini tumbuh signifikan, memberi dampak yang cukup besar pada rendahnya jumlah pengangguran di Pulau Dewata. Tuh. Nah, yang ketiga ini ada faktor kemiskinan. Di samping karena pendidikan dan pengangguran, ketimpangan pendapatan juga disebabkan oleh kemiskinan nih. Masalah pemerataan pendapatan juga berkaitan dengan upaya pengentasan ya, kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan agar ketimpangan pendapatan yang terjadi semakin rendah. Kita bisa lihat datanya pada gambar 3. Nah, ini menggambarkan tingkat kemiskinan menurut wilayah di Indonesia tahun 2018. Tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kemiskinan yang terjadi di wilayah timur. Tingkat kemiskinan tertinggi dimiliki oleh Papua dan Nusa Tenggara, baik dari presentasi penduduk miskin maupun indeks keparahan kemiskinan. Ya. Penyebab kemiskinan tinggi di wilayah tersebut karena akses yang cukup sulit untuk menjangkau wilayah tersebut, khususnya di daerah pedalaman biasanya. Nah, tingkat kemiskinan terendah berada di wilayah Bali, baik dari sisi presentasi maupun indeks keparahan kemiskinan, yaitu sebesar 3,91% dan 0,11%. Nah, hal ini dikarenakan wilayah ini biasanya salah satu pusat dari kegiatan ekonomi, yaitu pusat wisata terbaik di Indonesia, biasanya, sehingga mampu mengurangi kemiskinan. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa ada indeks keparahan ya, atau biasa disebut dengan P2. Nah, ini maksudnya adalah jarak rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin. Kalau angka indeks keparahan ini semakin tinggi, maka jarak antar penduduk miskin itu semakin jauh, gitu ya. Jika angka indeks keparahan semakin kecil, maka jarak antar penduduk miskin semakin homogen kondisinya ya. Nah, artinya apa? Rata-rata pengeluaran rupiah antar penduduk miskin itu hampir-hampir mirip. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, ketimpangan pendapatan dapat dikurangi melalui pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan. Pembagian pendapatan yang merata itu dipengaruhi oleh peran penting dari pencapaian pendidikan yang lebih tinggi dan penyaluran pendidikan yang seimbang. Nah, tingkat pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan ketimbang pendapatan dipengaruhi secara signifikan nih dan positif oleh pengangguran gitu ya. Jika angka pengangguran bertambah, dampaknya akan mengurangi tingkat upah.